ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati, sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya. Dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. HP-ku mana? Putri Chandrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Chandrawati bilang, Yosua sadis sekali sama ibu. Yosua sadis sekali sama ibu. Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. HP-ku mana? Putri Chandrawati sambil menangis ketakutan begitu. Putri Chandrawati bilang, Yosua sadis sekali sama ibu. Yosua sadis sekali sama ibu. Menimbang bahwa apabila mencermati kejadian di atas seakan-akan telah terjadi penganiayaan terhadap Putri Chandrawati. Namun demikian, ada beberapa kejanggalan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daden Miftahul Haq, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Susi, serta saksi Richard Eliezer di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli dini hari terdakwa bersama Putri Chandrawati merayakan hari jadi pernikahan mereka, dan terdakwa bersama Putri Chandrawati menyuapi makanan kepada para ajudan termasuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan asisten rumah tangga dengan suasana keakraban dan kekeluargaan. 2. Berdasarkan keterangan saksi Mahareza Rizky Huta Barat, pada tanggal 4 Juli 2022 ia menerima chat WA dari Putri Chandrawati yang mengirimkan foto korban Nofriansah Yosua Huta Barat sedang menyetrika baju anak-anak terdakwa sesaat sebelum mereka kembali masuk ke asrama di Taruna Nusantara Magelang, dan ditulis, mau digaji berapa abangmu yang baik ini, yang sangat perhatian pada anak-anak saya. Saksi menerangkan bahwa Putri Chandrawati sangat terkesan baik dengan sikap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan pada tanggal 7 Juli dini hari sampai dengan pukul 18.30 keadaan masih berjalan seperti biasa. Namun demikian keadaan menjadi berubah pada saat saksi Kuat Ma'ruf melihat korban Yosua sedang menuruni tangga. Lalu saksi Susi melihat Putri Chandrawati sedang tergeletak di depan pintu kamar mandi seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan saksi Kuat Ma'ruf mengatakan agar dilaporkan kepada terdakwa agar tidak menjadi duri dalam rumah tangga Putri Chandrawati. Menimbang bahwa dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati, sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya. Dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Chandrawati selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapkan telah terjadi penganiayaan atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut, kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua, sehingga membuat terdakwa sakit hati. Terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan, mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis. Menimbang bahwa karena perasaan sakit hati Putri Chandrawati tersebut kemudian mulai terungkap adanya meeting of mind para terdakwa untuk menyingkirkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, diawali dengan Kuat Ma'ruf meminta kepada Putri Chandrawati menghubungi terdakwa agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak menjadi duri di dalam rumah tangga ibu,
Selanjutnya diikuti dengan perbuatan permulaan berupa pengamanan senjata api jenis HS dan laras panjang jenis Steyr yang biasa dibawa oleh korban Yosua Huta Barat pada tanggal 7 Juli malam dan pada pagi harinya tanggal 8 Juli. Sebelum pulang di Jakarta, saksi Ricky Rizal telah menyimpan senjata HS tersebut dalam dashboard mobil Lexus LM nomor B1MH. Sementara senjata panjang jenis Steyr diletakkan di samping kursi depan. Padahal diketahui korban Yosua duduk di mobil lainnya, yakni Lexus RX. Menimbang bahwa kemudian terungkap fakta terdakwa mengutarakan niatnya pada saksi Ricky Rizal Wibowo yang diminta untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas apabila korban melawan lakukan penembakan. Akan tetapi Ricky Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pelaksana yang akan mewujudkan kehendak terdakwa, yang terlebih dahulu diperintahkan oleh terdakwa mengambil senjata api HS yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat di dashboard mobil Lexus LM untuk diserahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati, dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membunuh korban Nofriansah Huta Barat. Karena menurut terdakwa, kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi, tetapi kalau terdakwa yang membunuh, tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri berteriak dan kamu respon, korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu tembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3. Dan saat CCTV rumah Jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Chandrawati mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit. Namun majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai 3. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut, kemudian saksi turun dan dari lantai 3 kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6.